Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video saya kali ini adalah mereview jurnal di mana sebagai tugas dari Ibu Anastasia Wiwi, yaitu mata kuliah Globalisasi dan Media. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesi Juliantri, NIM 21050500049, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini penulisnya yaitu Anissa Fitrah Nuriska dengan judul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta. Suatu kajian teoritis dan praktis dari remaja dalam perspektif perubahan sosial. Nah, di mana jurnalnya yaitu Jurnal Analisa Sosiologi 5128-37 tahun April 2016. Nah, baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Aryani dan Nurcahyo 2018. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Wahyudi dan Sukmasari 2018. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet jadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Menurut Sudarma 2004, internet secara umum merupakan jaringan kerja yang menggunakan sistem komputer, dan internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dikenal dengan program IRPA, NET atau Adventure Research Project Agency, dan kemudian pada tahun 1973 mulai berkembang ke negara lain khususnya Inggris dan Norwegia. Kemudian internet sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat seluruh dunia karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermat dan cerdas. Internet dapat sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat di mana dengan adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini yaitu sistem jaringan. Menurut dari Kingsley Davis dalam Suekanto 2009-262 berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan organisasi sosial. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, banyak remaja kita yang berdandan dan meniru kebudayaan barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan di mana mereka memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut dicat mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dan menggunakan pakaian sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan, banyak remaja yang juga malu untuk memakai pakaian budaya kita seperti misalnya batik. Dalam keseharian banyak anak muda yang tidak mau memakai batik karena mungkin dianggap tidak modis. Padahal batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di mana para anak muda ini mencontoh kebudayaan barat melalui media sosial yang mereka miliki. Karena globalisasi mengandung kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati serta mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial mereka. Serta tidak menutup kemungkinan banyak dari pengguna media sosial menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk media sosial saja. Ini tentunya secara tidak langsung juga merubah pola pikiran para remaja. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta, dan juga menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam pola interaksi yang mencakup komunikasi para remaja, mulai dari segi bahasa seperti para remaja sudah hampir tidak mengerti kromo inggil, di mana maksudnya mereka para remaja yang tidak seutuhnya mengerti dalam penggunaan bahasa Jawa kromo inggil. Selain itu, perubahan pada fashion atau cara berpakaian para siswa yang kebarat-baratan dan menjadi kiblat bagi mereka sehingga banyak yang tidak percaya diri dalam menggunakan batik khas Indonesia. Sehingga para remaja banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya
cenderung meniru budaya barat yang oleh para siswa dianggap sebagai kiblat dan perlahan bisa saja kebudayaan Indonesia itu terlupakan. Kemudian metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana sebagai prosedur pemecah masalah dan sebagai gambaran seseorang dan kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif seperti transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video. Penulis juga mengumpulkan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Menurut Gillian Canto 2009-263, perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materi, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru di masyarakat. Disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi di dalam masyarakat, di mana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian lainnya, di mana ini semua masuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Ada gaya berkomunikasi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya hanya melalui chatting seperti WhatsApp. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka. Sehingga secara tidak langsung hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Misalnya mereka mengupload sebuah foto namun menuliskan sebuah deskripsi foto tersebut dengan bahasa Inggris. Nah, tidak jarang bergaul pun mereka menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, media sosial juga yang telah menciptakan bahasa-bahasa yang aneh yang disebut bahasa alay, seperti misalnya semangat menjadi cemungut dan sebagainya. Akibat dari faktor lingkungan dan globalisasi pula, setiap generasi remaja, khususnya di kota Surakarta, kebanyakan tidak mengerti bahasa Jawa Kromo ataupun Kromo Inggil. Bagi mereka, tingkatan tersebut sulit untuk dipahami sekarang ini. Tanpa disadari, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh pengaruh dari media sosial dan era globalisasi sekarang ini. Kemudian perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung mereka dapat berteman dengan siapa saja, dari mana saja dan dapat menemui teman-teman baru di akun-akun media sosial mereka. Namun perlu diwaspadai karena di zaman sekarang ini begitu banyak yang terjadi kejahatan di dunia maya, sudah banyak yang menjadi korban pembunuhan, penculikan, kejahatan lainnya akibat mengenal orang lain melalui media sosial. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua agar lebih waspada untuk jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal di media sosial. Kemudian perubahan penampilan fashion. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicat beraneka warna, mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang, bahkan berpakaian minim di depan umum, mengikuti style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini dan mengikuti gaya dari para K-pop idola mereka. Sehingga tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan banyak remaja yang juga malu untuk memakai pakaian budaya kita seperti batik. Dalam keseharian banyak anak muda yang tidak mau memakai batik karena mungkin dianggap tidak modis, padahal batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Perubahan pola kebiasaan. Dengan perkembangannya media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi namun juga bertransaksi jual beli. Hingga hal ini menimbulkan perubahan di dalam bertransaksi. Diakui para remaja bahwa mereka lebih senang berbelanja melalui online karena barang-barang yang mereka beli terkadang tidak ada dijual di toko maupun pusat pembelanjaan. Padahal dengan berbelanja online, jika kita tidak teliti, kita bisa jadi korban penipuan atau terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual.
Hal lainnya yang timbul akibat adanya internet dan media sosial adalah mencari sebuah informasi dan menemukan informasi dengan mudah tanpa harus membaca buku, koran, atau majalah. Bahkan mereka mengakui terkadang jika mendapat tugas, mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan media sosial. Semua hal ini akhirnya sekarang tidak langsung telah merubah pola kebiasaan para remaja sekarang. Kemudian kekuatan dan kekurangan jurnal. Kekuatannya pada jurnal ini sudah sangat baik karena penjelasannya menurut saya sudah sangat lengkap dan detail. Isi penjelasannya pun sesuai dengan judulnya, bahasanya pun tidak sulit dan sangat mudah dipahami. Gambaran dan contoh yang diberikan sangat mudah ditangkap dan sesuai atau fakta. Kekurangan yaitu sering terjadi pengulangan kalimat seperti di awal sudah dijelaskan tentang anak zaman sekarang tidak mau memakai batik. Di pertengahan dan akhir juga diulangi lagi. Jadi itu membuat pembaca merasa bingung dan masih ada ejaan kata-kata yang kurang benar. Penutup. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dan membuat kita ikut adil dalam menikmati kecanggihan teknologi tidak terkecuali para remaja di Surakarta. Perubahan yang terjadi jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya barat yang dianggap lebih baik atau keren membuat kita lupa akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sifat sosial kita berkurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaannya yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Referensi yaitu Anissa Fitra Nuriska, April 2016, Peran Media Sosial di Era Globalisasi Para Remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial, Jurnal Analisa Sosiologi 128-37. Baik, itulah hasil dari review jurnal globalisasi. Sekian, terima kasih.